Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua? Sehat ya? Nah, sekarang kita akan memasuki materi barisan aritmatika. Kita harus tahu dulu apa pengertian barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berurutannya selalu merupakan bilangan tetap atau konstan. Bilangan yang tetap tersebut disebut beda dan dilambangkan dengan huruf B. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Yang A ada angka 1, 4, 7, 10, 13. Ada B ada gambar tabung 2, 4, 6. C ada gambar kursi yang disusun. Kemudian yang D ada gambar kartu yang disusun juga. Nah, dari keempat barisan ini, inilah yang dikatakan barisan aritmatika. Kenapa? Karena gambar-gambar ini memiliki beda yang tetap, yang konstan. Nah, lihat yang A. Yang A, dari angka 1 ke angka 4, itu ada penambahan angka 3. 1 tambah 3, 4. Kemudian dari 4 ke 7, juga ada penambahan angka 3. 4 tambah 3, 7. 7 ke 10 juga ada penambahan angka 3, yaitu 7 tambah 3, 10. 10 gitu juga, 10 ditambah 3, 13. Nah, begitu juga yang tabung, kursi, dan kartu. Nah, sekarang kita perhatikan contoh berikutnya lagi ya. Nah, di sini yang pertama, di situ ada angka 1, 5, 9, 13, 17. Dari angka 1 ke angka 5, ini ditambah 4. Nah, sama dengan 5 ya. Kemudian 5 ditambah 4 lagi 9, 9 ditambah 4 lagi 13, 13 ditambah 4 lagi 17. Nah, jadi barisan ini suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah 4. Nah, dapat dikatakan bahwa beda dari suku ini adalah 4 atau B sama dengan 4. Nah, lihat lagi yang bagian B, contoh yang bagian B. Di bagian B ada angka 2, 8, 14, dan 20. Dari angka 2 ke angka 8 itu ada penambahan 6. 2 ditambah 6, 8. Dari angka 8 ke angka 14 juga ada penambahan 6. 8 tambah 6, 14. Dan 14 ke 20 ditambah 6 juga ya, sama 14 ditambah 6, 20. Nah, jadi pada barisan ini juga suku berikutnya itu diperoleh dari suku sebelumnya ditambah 6. Nah, jadi dapat dikatakan juga bahwa beda dari sukunya ini adalah 6 atau B sama dengan 6. Nah, sekarang bagaimana jika yang diketahui itu hanya 5 suku dan yang ditanya itu adalah suku ke-20, suku ke-100, bahkan suku yang ke-1000. Nah, bagaimana? Jadi, kita harus tahu menentukan suku ke N-nya. Kita harus tahu. Nah, suku pertama itu dilambangkan dengan huruf A atau U1 sama dengan A. Kemudian U2 sama dengan U2 itu diperoleh dari kan suku pertama ditambah B. Jadi U1 ditambah B. Karena U1 itu adalah A, jadi U2 sama dengan A ditambah B. Nah, kemudian U3. U3 itu U2 ditambah B. U2 itu tadi kan A tambah B. Jadi U3 sama dengan A ditambah B tambah B sama dengan A tambah 2B. U4 sama dengan U3 ditambah B. U3 itu adalah A ditambah 2B ditambah B. Kemudian jadilah A ditambah 3B. Jadi di sini intinya U1 sama dengan A, U2 sama dengan A ditambah B, U3 sama dengan A ditambah 2B, dan U4 sama dengan A ditambah 3B, sampai seterusnya UN. UN sama dengan U, N kurang 1 ditambah B, sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Jadi didapatlah rumus untuk mencari suku ke N-nya itu adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, untuk keterangannya
UN itu adalah suku ke N, A itu adalah suku pertama, B beda, dan N banyaknya suku. Nah, jadi jelas ya dari rumusnya ini ya, untuk mencari suku yang ke N. Jelas ya dengan rumus suku ke N-nya. Kita sudah tahu bagaimana cara mencari suku ke N atau suku selanjutnya. Nah, sekarang kita ke contoh soal berikutnya. Soalnya adalah tentukan suku ke-20 dari barisan min 3, 2, 7, 12. Nah, barisannya sudah diketahui nih, min 3, 2, 7, 12. Nah ya, dari barisan ini didapatlah bahwa A sama dengan min 3, B sama dengan suku kedua dikurang suku pertama, yaitu 2 dikurang min 3 sama dengan 5, dan N-nya 20. Berarti suku yang ke-20 yang ditanya. Nah, kita pakai rumus suku UN yang tadi, di mana UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Nah ya, jadi yang ditanya suku ke-20, jadi U20 sama dengan A-nya masukkan min 3 ditambah 20-nya adalah N-nya adalah 20 dikurang 1 kali B. Nah, min 3-nya turunkan ditambah 20 kurang 1 itu 19, kemudian kali 5. Min 3-nya turunkan lagi ditambah 19 kali 5 adalah 95. Nah, min 3 ditambah 95 adalah 92. Nah, jadi suku yang ke-20 adalah 92. Nah, jelas ya anak-anak ya. Nah, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Perhatikan gambarnya ya. Di sini ada gambar kursi yang disusun. Pertanyaannya adalah, dalam sebuah ruangan terdapat beberapa buah kursi yang disusun menjadi beberapa baris. Banyaknya kursi di baris pertama adalah 15 kursi, sedangkan di baris keempat terdapat 27 kursi. Banyaknya kursi pada baris keenam adalah. Nah, dari pertanyaan ini kita ketahui bahwasanya U1 sama dengan 15, atau U1 tadi adalah A ya, suku pertama ya, A sama dengan 15. Kemudian U4 atau suku yang keempat adalah 27, dan yang ditanya adalah suku yang ke-6. Nah, untuk menjawab suku yang ke-6 ini kita harus tahu dulu A dan B. A sudah diketahui, tapi B belum diketahui. Nah, jadi kita harus cari dulu B itu berapa. Nah, untuk mencari B, kita masuk dulu ke suku yang keempat. Suku yang keempat itu seperti yang kita ketahui tadi di awal adalah A ditambah 3B. Nah, jadi U4 sama dengan A ditambah 3B sama dengan 27. A-nya masukkan 15 ya, 15 ditambah 3B sama dengan 27. 3B sama dengan 27, 15-nya pindah ke ruas kanan menjadi negatif, negatif 15. 3B sama dengan 27 kurang 15 adalah 12, B sama dengan 4. Nah, sudah dapat B-nya 4. Nah, sekarang barulah kita mencari suku yang ke-6. Pakai rumus UN-nya. Rumus UN tadi adalah A ditambah N kurang 1 kali B. U6 sama dengan, masukkan nilai A-nya 15 ditambah 6 dikurang 1 kali 4. Ya, kemudian 15-nya turunkan lagi, tambah 6 kurang 1, 5 dikali 4, 20 sama dengan 35 ya, 20 ditambah 15. Nah, jadi banyaknya kursi di baris ke-6 adalah 35 kursi. Nah, jadi jelas ya anak-anak ya, soal pertama dan soal kedua sudah kita jelaskan tadi. Nah, Ibu akhiri materi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.